Masamo itu punya pabrikan Matahari Sakti. Kenapa Masamo? Lokasinya di Mojokerto, Matahari Sakti Mojokerto. Jadi singkat jadi Masamo. Kemudian Mutiara, mereka memurnikan gen lagi, pengerjaannya di Sukamandi BRPI, Balai Riset Pemuliaan Ikan. Mereka mengeluarkan induk yang namanya Mutiara. Kemudian pabrik pakan Carong Kopan buat juga yang namanya lele Python. Nah, jadi banyak penyedia induk, tapi satu, harganya pasti lebih mahal daripada yang induk-induk biasa. Cuman hanya spek itulah yang bisa kita jadikan induk. Nah, ketika pembenihan stabil, yang dagang benih pun ikut kena imbas. Yang dagang benih, ketika misalnya saya pedagang benih ngambil dari si A, benihnya bagus, saya jual ke petani pembesaran, nggak ada komplain, saya dapat untung. Tapi besok lagi ketika si A kosong, saya ambil dari si B, karena kualitas beda, masuk ke pembesaran bermasalah, dikomplain, kena ganti. Sehingga yang dagang benih pun puyeng karena nggak ada standarisasi di pembenihan, apalagi yang geger. Jadi kualitasnya selalu tidak stabil. Imbasnya di pembesaran, siklus ini panennya bagus, giliran semangat bikin tambah kolam, tebar lagi, nggak taunya zong. Karena faktor benih ini menjadi kunci utama sukses budidaya kita, Pak. Fakta, Pak. Petani padi ketika panen, mereka tidak akan menggunakan hasil panennya yang dideder lagi kemudian dijadikan benih lagi. Karena hukum persilangan, ketika sudah diturunkan, penyimpangannya akan tinggi. Pasti dia akan beli benih lagi di toko pertanian. Udang sama, ayam sama. Yang punya kandang ayam, dia tidak akan bermain-main dengan mengambil DOC anak ayam dari pembenih-pembenih yang skala kecil. Pasti ke skala pabrik yang sudah kualitasnya terpercaya, sehingga di pembesaran pun bisa distandarkan, ada SOP yang standar. Tapi kalau benih kita nggak pernah standar, kita nggak bisa ngotak-ngatik di pembesaran, Pak. Pakai sistem ini bagus, besok lagi dicoba gagal, akhirnya ganti sistem lagi. Begitu terus sampai akhirnya setahun 2 tahun bosan tutup. Nah, ketika hampir sebagian besar pemain lele itu gagal, saya bilang sangat wajar, karena tidak ada stok benih yang memenuhi standar kualitas. Bisa dipahami, Pak, ya, kenapa banyak pemain lele gagal. Saya bisa dibilang kalau pemain baru itu wajib gagal, wajib. Karena apa, Pak? Kondisi sekarang ketika benih langka, yang pemain baru saya yakin akan kesulitan benih, karena yang bisa produksi benih pasti pemain yang sudah settle, pembenih-pembenih yang lama, dan mereka sudah punya pasar tetap, pemain-pemain besar, pembesaran yang besar. Ikannya pasti masuk ke situ semua. Yang pemula hanya akan dapat benih ketika musim bagus. Yang pembenih biasa pun bisa produksi. Ketika stok benih ini melimpah, baru yang pemula dapat benih. Karena stok benih melimpah, 2 bulan 3 bulan mendatang pasti akan terjadi panen raya. Harganya murah, stok penjualan pun akan tersendat karena stok terlalu banyak. Kalah lagi. Makanya pemula pasti akan kalah, kecuali pemula yang bergabung dengan atau berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah settle. Ketika di sini nggak stabil, ke bawahnya nggak stabil, ke sininya pasti ikut nggak stabil. Terus potensi, kalau potensi lele saya pikir luar biasa, Pak. Dari ikan-ikan tawar yang lain kayak gurame, nila, lele, yang putarannya paling cepat lele. Putarannya sangat cepat. Kalau tadi 3 bulan berapa lama? Dari ukuran berapa, Mas, benih tebarnya? 89 anggap 3 bulan. Kalau tebar dari sekilo isi 30 berapa lama? Sebulan setengah? Sebulan ya. Ya, artinya
durasi panen kita itu bisa kita atur tergantung seberapa besar benih yang kita tebar, seberapa kuat jaringan yang kita punya untuk ketersediaan benih yang kita perlukan. Nah, begitu kita bisa atur ini, maka bisa putarannya akan sangat cepat. Tapi kalau kita bandingkan nila, gurame, lama Pak, bisa 7 bulan bahkan sampai 1 tahun, otomatis cash flow-nya akan kurang sehat. Lele ini luar biasa. Kemudian lahannya fleksibel, bisa di dalam rumah, bisa ukuran kecil. Tapi kalau ikan-ikan lain kita harus punya empang yang besar dan air yang melimpah. Ini dengan air yang terbatas pun bisa, sehingga potensinya sangat luar biasa. Pasar ada yang fenomena menarik yang kita baca seperti ini Pak. Dulu 5 tahun ke belakang paling tinggi omset itu di Jakarta. Sekarang Jakarta tetap tumbuh, naik omsetnya, tapi kalah sama Tangerang sama Bekasi. Karena ada pergeseran pabrik lebih banyak di Tangerang sama Bekasi. Ini permintaannya luar biasa Pak. Kalau kita baca data di teman-teman Pantura, mereka per hari ini bisa keluar per hari 350 ton. Hampir 200 ton itu masuk Jakarta. Kalau Bapak nongkrong di Jalan Pantura sama di tol, itu ngitungin mobil lele lewat itu 24 jam, nggak pernah putus. Nah, itu hampir 200 ton masuk Jakarta. Harusnya kita yang dekat Jakarta menang di transport. Karena pasarnya kita dekat dengan pasar. Tapi kenapa nggak bisa produksi? Ya, ini yang coba kita petakan. Nah, ini kolam-kolam pembenihan kita, ini yang di Kerawang, ini punya jaringan kita di Terengganu, Malaysia. Ini dulu kolam kita di Cibinong, ini Kerawang, ini juga kolam di Cibinong. Jadi ternyata di luaran itu sudah banyak yang benar-benar sangat serius untuk karena melihat potensi bisnisnya. Nah, di pembenihan ini sangat menarik Pak. Di sektor pasar benih ini bisa kita bilang sebagian besar atau di atas 70% pasar benih itu siluman. Karena apa? Kenapa saya sebut siluman? Banyak orang beli benih lele tapi nggak pernah jadi ikan digiring. Beli 10.000, ternyata zong, gagal panen, akhirnya beli lagi 5.000, panennya cuma 1 kintal. Nah, yang 4.000 hilang. Nah, porsi ini sangat luar biasa besar karena selalu banyak muncul pemain baru. Apalagi mazhabnya sekarang banyak Pak alirannya. Kalau dulu itu cuma ada konvensional terus intensif, sekarang aliran di YouTube aja sudah banyak berapa aliran. Yang bikin YouTube belum tentu punya kolam, cuman mereka sempat untuk bikin film. Sementara itu diikuti orang, ya sudah ngeblangsak bareng Pak akhirnya. Karena gini, saya punya saya bikin kolam lele ini. Saya datang ke warung kopi, saya cerita, saya lagi piara lele. Oh, satu warung pasti ngajarin Pak. Pakai ini Kak, pakai ini, pakai roti, pakai ini, kasih daun ini, kasih jus mengkudu, segala macam, semua ngajarin Pak. Karena lele ini akrab dengan masyarakat kita. Sementara yang ngomong ini belum tentu punya kolam atau pernah punya kolam tapi sekarang enggak, artinya gagal. Nah, ketika kita ikutin mereka, gurunya aja gagal ya, ujung-ujungnya bisa ketahuan. Nah, jadi kalau di komunitas kita, kalau mau sharing, yang kita ikuti yang proven atau terbukti memang dia produksinya bagus, kolamnya banyak, semakin nambah, nah, baru boleh kita ikuti. Dan ada satu syarat, minimal dia 5 tahun. Karena kalau baru 1 tahun bisa jadi dia di awal-awal berhasil, belum tentu tahun kedua berhasil karena musim selalu berubah. Terus kelemahan ancamannya, ketersediaan SDM. Ini Bapak nanti akan berasa ketika kolamnya sudah banyak. Kalau masih bisa dihandle sendiri aman. Nah, kenapa saya concern di lele? Saya di lele tidak pernah takut ketika akan bersaing dengan pemodal besar. Pemodal besar misalnya kayak Indofood dulu pernah merencanakan bikin kolam lele. Kita nggak pernah takut. Karena apa Pak?
Boleh mereka punya modal, mereka punya sumber daya, tapi mereka akan kewalahan di SDM. Pengalaman kita, Pak, kita punya kolam kita banyak, terus kita cari SDM yang sudah jadi susah, Pak, susah nyarinya. Jadi kita cari SDM yang masih nol, kita ajarin. Begitu dia sudah pinter, biasanya pamit, saya pengen bikin sendiri, Pak, dan kita nggak akan pernah bisa melarang orang untuk maju. Akhirnya kita ngambil baru lagi ngajarin lagi, begitu terus, Pak. Itu masih mending, masih bagus. Banyak kasus juga, banyak tamu yang datang dilihat produksi kita bagus, SDM-nya ditawarin, sini gaji berapa, mau nggak ikut saya, tahu-tahu besok kabur. Itu udah bolak-balik, dan rata-rata semua bermasalah di SDM. Nah, ini yang harus kita siasati. Lanjut. Nah, salah satunya ini yang saya ceritakan apa yang kita rasakan, Pak, ya. Akhirnya kita melakukan strategi dengan segmentasi. Kita pecah-pecah. Jadi kalau di pembenihan, kalau kita kenal sekarang ada pembenihan pembesaran, pembenihan kurang lebih 2 bulan, pembesaran 3 bulan kurang lebih. Ini cuma 2 segmen, berarti total 5 bulan. Akhirnya kita potong-potong jadi 5 segmen, sehingga di sini cuma 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Nanti ada gambarannya. Terus kalau kita amati di jejaring sosial, rata-rata diskusi itu masalah penyakit. Sementara ikan sakit itu sebuah masalah besar. Jangankan sakit, Pak, ketika ikan stres, ikan pembesaran misalnya, ikan saya sudah ada 1 kintal, stres 2 hari aja, Pak, bisa susut sampai 10 kilo, 10% lebih banget. Artinya begitu stres 2 hari atau sehari, ikan saya yang tadinya 1 kintal ketika saya ambil bisa jadi tinggal 90 kilo, rugi. Apalagi sakit, kerugiannya kan luar biasa. Udah bobotnya susut, masih keluar anggaran untuk pengobatan. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya di kita strateginya menguatkan sistem imun di benih. Yang ketiga, karena kita bermasalah di SDM, kita gunakan konsep fabrikasi. Maksud saya seperti itu. Kalau kita datang ke penjahit baju tailor, kita akan datang ke 1 orang, di sana kita diukur, kemudian penjahitnya akan motong bahan, bikin pola, diukur, kemudian dipotong, dijahit, diobras sampai jadi. Semua baju itu jadi keahlian 1 orang. Ketika penjahit ini sakit, semua produksi akan macet. Nah, ini masalah. Ketika kita geser ke konsep fabrikasi, sama aja produksi baju tapi dengan konsep garment. Yang bagian motong sendiri, bagian ngobras sendiri, bagian masang keras sendiri, bagian ini sendiri. Jadi ketika ada karyawan garment yang sudah 10 tahun di garment, kemudian keluar, belum tentu dia bisa jahit baju. Nah, ini yang saya maksud dengan konsep fabrikasi. Kemudian ketika kita menuju industri harus dengan konsep kawasan. Karena apa? Kalau kita di sini produksi lele kita sendirian, biayanya akan mahal, Pak. Jauh dengan tempat beli pakan. Yang pembenihan jauh dengan tempat cacing, jauh dengan tempat penjualan, jauh dengan tenaga misalnya kita butuh sortir. Nyari orang yang bisa sortir akan susah karena bukan kawasan. Tapi kalau Bapak main ke Pantura, itu tiap pagi sebelum subuh jam 3 itu banyak orang naik pickup, itu biasanya tukang panen. Tukang panen sepanjang hidupnya cuma panen, Pak. Manen kolam A, besok B, C, D, terus gak pernah berhenti. Sehingga mereka lebih profesional. Ongkos panen yang saya tahu 2015 itu 300 per kilo. Jadi kalau misalnya dia manen 2 kolam atau 3 kolam atau 1 tim ini dapat 10 ton, berarti udah 3 juta. 3 juta tinggal timnya berapa? Biasanya 6 orang. 7 orang, 1 yang bagian survei. Besok harus panen mana, tanggal sekian harus panen mana, kolam siapa. Ada 1 tim survei, terus biasanya tim panennya sekitar 6 orang. Itu panen muter, 3 juta dibagi 6 orang, akhirnya sudah bisa jadi penghasilan. Nah, ini kalau konsepnya kawasan. Kalau Bapak main di Pare, itu ada yang namanya tim sortir.
misalnya kolam saya butuh sortir, saya tinggal kontak tim, mereka akan sortir, mereka SOP-nya sudah tahu tanpa harus nyuruh, harus ini, mereka sudah bisa kerja sendiri. Nah ini kalau konsep kawasan. Terus begitu kita potong-potong segmennya, monitoringnya akan gampang, evaluasinya gampang, sehingga akan terjadi efisiensi. Kemudian kita harus berjejaring. Kalau kita sendirian, apalagi sudah merasa produksinya bagus, merasa pinter, tidak mau gabung sama temennya, paling umurnya 1 tahun di ikan. Habis itu pasti akan ada penurunan, banyak masalah ketika kita nggak berkomunikasi dengan teman-teman sesama pemain ikan. Nah ini yang saya maksud Pak. Jadi kita ada segmen hatchery. Hatchery itu berarti ngawinkan, memejakan, bikin benih sampai ukuran 45 cm, kurang lebih 1,5 bulan. Kemudian dijual ke segmen berikutnya. Walaupun misalnya segmen ini masih punya kita, tapi konsepnya sudah jual beli putus. Di sini dari ukuran 45 cm dibuat sampai ukuran 9, 10, 11, 12, sekilo isi 100. Kurang lebih 1,5 bulan. Kemudian sekilo 100 dibuat sekilo isi 30, kurang lebih 1,5 bulan. Ketika pembesaran dari sekilo 30, cepatnya 1 bulan, paling lamanya 1,5 bulan. Sehingga cash flow-nya masing-masing cepat, cuma 1,5 bulan panen, 1,5 bulan panen, 45 hari panen. Kalau kita punya 45 kolam, berarti kita bisa panen setiap hari. Tapi ini harus dalam satu manajemen. Ini kolam-kolam produksi kita. Kenapa saya bilang ini harus satu manajemen? Karena rangkaian ini harus ada komitmen kuat, harus ada kepercayaan yang sangat tinggi. Kita beberapa kali gagal ketika mencoba membangun ini. Ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman yang komitmennya belum jelas, kita fasilitasi induk, kita kasih kolam, bahkan sampai pompa pun kita belikan. Mereka produksi benih, kita ambil segmen pendederan, kita terima ukuran 45. Ternyata ketika musim sulit, beda harga cuma Rp5, Rp10, mereka jual keluar, Pak. Akhirnya kita macet. Atau kenapa saya bilang harus komitmen tinggi? Misalnya di sini ikannya lagi jelek, terus tidak ngomong, tidak jujur, kirim aja ke sini. Di sini jadi masalah. Ketika di sini masalah, pasti ke sini akan masalah. Misalnya di sini mati, di sini akan putus siklusnya. Jadi ketika ini dalam satu rangkaian manajemen, satu kesepakatan, di sini akan muncul jaminan-jaminan personal, jaminan tiap segmen untuk memastikan rantai ini berjalan dengan lancar. Lanjut. Ketika kita segmentasi seperti tadi, pengukurannya mudah. Di tempat kita setiap apa yang harus dilakukan, apa yang operator di lapangan itu sudah pakai checklist. Jadi kalau kita bikin checklist selama 45 hari itu cuma 45 baris. Apa yang harus dilakukan hari pertama, hari kedua harus ngapain, hari ketiga ini mereka sudah ada panduan. Tapi bayangkan kalau Bapak 3 bulan nyusunnya akan sangat repot. Begitu sudah ada pencatatan yang rapi, ketika hasilnya bagus, bisa kita pulang, Pak. Oh, kemarin dengan perlakuan seperti ini hasilnya bagus. Dicoba di siklus kedua, kurang lebih hasilnya akan sama. Pada saat hasilnya jelek, kita bisa evaluasi. Oh, kenapa jelek? Dilihat dari catatan. Oh, berarti ada yang perlu diperbaiki di sini, di sini, di sini. Harga pokok produksi masih tinggi, berarti ini yang harus dikurangi. Kemudian keuntungan kedua, skillnya akan spesifik. Ketika yang segmen pendederan dari ukuran 45 sampai sekilo 100, keahlian mereka cuma itu, nggak perlu belajar yang lain, sehingga mereka akan benar-benar ahli di segmennya masing-masing. Ketika orang ini ditaruh sini belum tentu bisa, ditaruh pembenihan belum tentu bisa.
Ketika segmentasi jalan, putaran uang akan cepat. Pertanggungjawaban secara akunting akan lebih bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ketika dibawa ke bank, bank akan lebih percaya. Tapi kalau misalnya masa budidaya kita 2 bulan atau sampai 3 bulan, sementara resikonya sangat tinggi, ikannya ada di dalam air, kita nggak pernah tahu ikannya itu masih utuh atau sudah berkurang, bank nggak akan mau, karena resikonya sangat tinggi. Tapi ketika putarannya cepat dan itu sudah berjalan putarannya panen tiap hari, bank akan percaya. Kira-kira keuntungannya seperti ini. Lebih fokus lagi, Pak. Berarti segmen hatchery tadi, yang pembenihan. Di sini banyak yang pembesaran ya, tapi saya terangin seperti ini agar kita bisa tahu, oh ternyata faktor benih ini sangat menentukan. Di pembenihan kita, Pak, kita bagi beberapa segmen lagi. Ini segmen di hatchery yang bikin larva sampai ukuran 45 cm. Segmen pemeliharaan induk sama pemijahan, ngawinkan, itu ditangani satu divisi. Divisi kedua hanya ngurusi pemeliharaan larva, memelihara dari larva sampai ukuran 45 cm. Kemudian yang divisi penjualan sama transportasi sendiri. Jadi satu segmen pembenihan kita masih ada, kita bagi 3 divisi. Karena apa, Pak? Dari pengalaman, ketika ikan kita banyak, kita akan sibuk, larva kita banyak, ikan banyak, kita sibuk nyari cacing kesana kemari. Sementara cacing itu tangkapan alam, stoknya nggak mesti. Kita datang siang, tahu-tahu adanya sore, waktunya habis. Terus harus sortir, harus ganti air, harus ngasih makan. Ketika ikan kita banyak, kita akan sibuk di sini, induk nggak akan keurus. Ketika induk nggak diurus, siklus berikutnya pasti akan jelek. Jadi kalau penyakitnya, kalau di teman-teman pembenihan, ketika siklus ini bagus, biasanya siklus berikutnya akan jelek. Ketika kita nggak banyak ikan, kita akan fokus merawat induk, sehingga pijahan berikutnya bagus. Begitu bagus, kembali lagi di sini terabaikan. Begitu terus. Terus penjualan ini kerja luar biasa, Pak, kalau kita perhatikan. Sebelum dijual, kita harus kuras kolam, mungkin 2 kolam, 3 kolam, 4 kolam, dikuras, ikannya diambil, disortir, digrading, dibagi ukurannya, kemudian dihitung. Setelah dihitung, diangkut ke mobil. Setelah di mobil, kita kirim. Kalau kirimnya dekat masih mending, kalau kirimnya agak jauh, macet, ini makan waktu. Begitu nyampe di lokasi, diturunkan, dihitung ulang. Terus setelah selesai, ulang lagi, waktunya akan habis. Kalau penjualan ini dilakukan oleh anak kolam, ketika ada penjualan, ikan nggak akan keurus. Apalagi ini ditangani oleh satu divisi. Ketika penjualan, ini nggak akan keurus. Kenapa kita bagi 3 divisi? Dengan harapan ketika masing-masing tertangani dengan intensif, produksi akan stabil. Lanjut. Kita mencoba di pembenihan itu untuk menghasilkan produk sebuah benih yang kita kategorikan profitable, menguntungkan. Benih yang menguntungkan, bukan benih yang tahan penyakit atau benih yang kuat. Kenapa? Karena kalau petani pembesaran ketika beli benih, sebenarnya yang dibeli itu harapan. Contoh, Om Jonathan beli benih, 1 kolam isi berapa, Om? 2000. Beli benih 2000, dipelihara selama 3 bulan. Ketika dipanen, dihitung jumlah ikannya, masih utuh, Pak, 2000. 1 ekor pun nggak ada yang mati. Benihnya bagus nggak? Bagus ya. Tapi ketika Om Jonathan itu habis pakan 2000, itu menghabiskan pakan 200 kilo, 2 kintal, panennya cuma 1,5 kintal, kecewa nggak? Iya. Benihnya bagus nggak? Nggak bagus, padahal nggak ada yang mati. Kenapa? Karena yang kita beli sebenarnya bukan benih, tapi harapan. Jadi banyak benih-benih yang tidak memenuhi
unsur ini. Contoh pengalaman kita Pak, kita pernah beli benih ukuran 46, kita pelihara selama 2 bulan, pakan yang masuk itu udah hitungan ton, jumlahnya sekitar 40.000. 2 bulan nggak gede-gede Pak, sampai akhirnya kita jual dalam bentuk benih lagi ke kolam tanah. Pakan udah habis banyak, ikannya nggak gede-gede. Nah, ketika kita mendapatkan benih yang nggak bagus, susah diprediksi. Kata YouTube, kata referensi 2 bulan, 3 bulan panen, tapi ikan kok 5 bulan. Nah, bisa jadi bukan salah sistemnya, bukan salah budidaya kita, tapi bisa jadi masalahnya di sini. Ada benih kuntet, ada Pak memang. Ada benih yang cepat besar, ada. Benih yang gampang penyakit, kena penyakit, ada. Jadi benih ini faktor yang sangat menentukan. Nah, untuk menghasilkan benih yang profitable ini hanya dihasilkan ketika genetik induk itu jelas. Misalnya saya orangnya ukurannya agak pendek, 1,5 meter, istri kurang lebih sama. Ketika saya berharap anak saya jadi pemain basket, susah Pak. Karena secara genetik sudah tidak memenuhi syarat. Sama ketika genetik induk kita nggak jelas, kemudian kita berharap menghasilkan benih yang bagus, susah untuk untuk terwujud. Kemudian ketika kita sudah punya induk dengan genetik yang memenuhi syarat, ada syarat kedua, umur induk harus cukup, harus memenuhi kriteria usia produktif. Usia produktif ikan induk lele kurang lebih 1,5 tahun. Jadi ketika di bawah 1,5 tahun sudah dipijahkan, hasilnya juga nggak akan bagus. 1,5 tahun paling bisa kita pijah 5 kali. Setelah 5 kali akhir. Karena ketika lewat masa usia produktif, hasilnya juga nggak akan bagus, susah diprediksi. Contoh, kalau manusia kan usia emas 20 sampai 35 lah paling lama. Ketika anak-anak yang lahir di usia ibunya 20 sampai 35, kurang lebih anaknya bisa kita prediksi secara umum sehat. Tapi ketika di atas 45 atau 47 bisa, tapi banyak resiko. Benar ya? Nah, usia produktif ini sangat penting. Ketika usia produktif sudah lewat, lebih baik induk kita akhir. Sementara teman-teman pembenihan ada yang pelihara induk dari tahun sekian, umurnya sudah 8 tahun, bobotnya udah 8 kilo, berharap ketika nelur dapat 1 juta ekor. Ketika dipijah ternyata dapatnya cuma 10.000, 20.000. Karena apa? Sudah nggak produktif. Telurnya banyak, cuma sudah kualitasnya udah nggak bagus. Ketika sudah punya induk bagus, usia produktif sudah dipenuhi, manajemen nutrisi pakan induk harus kita penuhi. Di sini aku benih ada berapa orang Pak? Yang benih 1. Kebanyakan pembesaran, pembenihan. Oh bukan, yang pembenihan cuma 1 orang. Nah, rata-rata di teman-teman pembenih yang lain, pakan induk ini nggak terlalu penting, bener Mas ya. Di teman-teman yang lain secara umum ya, kadang pakannya ini cuma numpang pakan benih lagi makan PF 1000, induk makan PF 1000. Pas banyak keong, dia nyari keong. Pas nggak ada, induk makan seadanya. Ikan benih sakit, banyak yang gantung, diambil kasih ke induk. Pakan aja nggak diperhatikan, apalagi air. Nah, ketika induk ini tidak dirawat dengan bagus, kita berharap anaknya bagus, susah. Karena induk ini seperti mesin ATM, tempat menghasilkan benih yang nanti akan dijual. Nah, konsep kita kebalik Pak, 70% anggaran pembenihan kita masuk untuk ini, perawatan induk. Ketika induk kita rawat dengan bagus, kasih pakan dengan bagus, pasti dia akan menghasilkan kualitas sperma dan kualitas telur yang bagus. Sperma telur yang bagus pasti akan menghasilkan benih yang bagus, sehingga benih kita mudah dirawat dan tahan terhadap perubahan. Nah, sementara
di teman-teman banyak yang memetakan ketika misalnya habis sortir ikannya rontok sehingga mau nyortir aja takut, bener Mas ya? Banyak yang takut nyortir Pak di pembenihan karena setelah disortir masalah, masuk air baru masalah, pakai air lama juga masalah, tapi satu tempo pakai air baru pun nggak ada masalah, ikan nyaman-nyaman saja. Mereka akan sibuk ngotak-ngatik air, dikasih gedebok pisang, kasih jus pepaya, daun pepaya, kasih jus mengkudu segala macam. Bisa jadi masalahnya bukan di sini Pak, bisa jadi masalahnya di perawatan induk. Ketika perawatan induk ini nggak bagus, pasti masalah akan bermunculan di sini. Bisa dipahami Pak maksud saya Pak ya? Nggak harus detail tapi kira-kira gambaran umumnya kita paham. Lanjut. Ada gambaran yang pengen saya sampaikan. Kalau ayam itu begitu keluar telur, ada cangkang telur, terus di dalamnya ada kuning telur sama putih telur. Kemudian induk akan mengerami selama 21 hari, baru telur menetas. Menetas, keluar anak ayam, sudah ada paruh, sudah ada bulu, sudah bisa jalan, kemudian dia makan. Nah, proses pembentukan organ ini dierami selama 21 hari di dalam suhu yang stabil. Ketika suhu nggak bagus, si induk dia nggak akan turun Pak, mengerami selama 21 hari. Kalau perlu puasa, nggak turun-turun. Tapi misalnya ketika cuaca agak bagus tanpa dierami nggak ada masalah, si induk biasanya turun, nyari makan sebentar terus naik lagi. Induk tahu parameter-parameter yang dibutuhkan si telur. Setelah menetas baru anak ayam siap makan. Kemudian ada yang menetas, ada yang enggak, penetasannya ada yang bagus, ada yang enggak, tergantung telur. Ketika menghasilkan telur, induk makannya apa. Ketika induk ayam ini menjelang bertelur, menjelang menghasilkan telur, biasanya dia matok kerikil, matok batu-batu. Bener Pak ya? Karena apa? Dia membutuhkan yang namanya grit, bahan yang dipakai untuk membentuk cangkang. Jadi semua makhluk, enggak ayam, enggak kucing, enggak manusia, pasti akan punya mekanisme tubuh ketika hidup bebas. Dia butuhnya apa? Badan kita terasa agak enggak enak, pengen seger-seger. Artinya kita sedang butuh vitamin C untuk stamina. Cuman seger-segernya diartikan rujak, sambelnya ini, akhirnya malah sakit beneran, campur mules. Terus kucing, ketika dia tertelan bulunya, dia akan nyari rumput, ngasem istilahnya, makan rumput, habis itu muntah karena untuk mengeluarkan bulu yang tertelan. Masing-masing punya mekanisme sendiri Pak. Ketika tubuh kita kurang apa, pasti kita akan ada keinginan untuk makan apa. Begitu juga ikan. Induk lele ketika itu hidup di alam bebas, ketika dia untuk pembentukan telur, dia butuh makan apa, dia akan nyari. Bahkan ada lele yang kelihatannya kayak makan tanah, karena apa? Dia butuh mineral. Kelihatan ngusap-ngusap di tanah induk karena dia nyari mineral yang dia cari untuk pembentukan telur. Nah, sementara ketika kita induk lele ini kita pindah di terpal, harusnya kita yang ngatur nutrisinya, karena induk nggak bisa kemana-mana. Dia nggak bisa nyari makanan di luar. Beda dengan di kolam tanah, mungkin masih ada anak katak yang masuk di situ kemudian dimakan. Ada tikus yang salah jalan dimakan, bisa, masih ada peluang. Tapi kalau di kolam seperti ini, kolam terpal, sepenuhnya kita yang ngatur. Nah, faktanya ketika kita mijakan lele, ngawinkan lele, ketika ada telur keluar telur, kemudian dalam waktu 30 jam menetas, larva lele ini belum punya apa-apa Pak, belum punya organ. Saya ada video Pak. Ini pada saat telur menetas ini kita rekam di mikroskop. Ini proses penetasannya. Ini sudah mulai menetas. Ketika telur menetas,
Yang keluar dulu akan ekornya dulu Pak. Ekornya keluar, kemudian baru kepala. Nah, nanti di sini ada yolk sac, kantong telur yang di bawah. Nah, ini sudah menetas. Air. Kosong Pak, nggak ada organ, nggak ada usus, nggak ada tulang. Itu baru ada gambarnya calon tulang, baru gambar tulangnya belum ada. Nah, ini baru gambar-gambar saja. Kalau kita bedah, nggak ada tulangnya. Mata belum terbentuk, kumis belum ada, mulut belum ada. Mulai hari pertama menetas. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini larva yang tadi kita ambil satu, kita videokan biar lebih jelas. Nah, yang dibawa larva ini cuma kantong telur yang berisi cairan, isinya nutrisi-nutrisi yang didapat ketika induk ini makan, mendapatkan nutrisi. Dia akan disimpan dalam telur. Bahan-bahan inilah yang akan dipakai untuk pembentukan organ, pembentukan tulang, membentuk mulut, membentuk telinga, bentuk kumis, semua tergantung bahan yang dia bawa. Kalau induk makan yang nggak jelas, bisa kita katakan pembentukan organ tidak akan sempurna. Kalau organ nggak sempurna, ya susah Pak. Susah dipelihara, apalagi dibesarkan. Nah, ini lebih jelas lagi Pak. Ketika sudah sekian jam menetas, induk akan diam. Dia di perutnya itu ada zat yang buat nempel, makanya dia akan cenderung di pojok diam. Nah, kalau Bapak perhatikan ini Pak, di sini Pak, ini ada yang di tengah-tengah cairan, ada yang berdenyut-denyut. Kelihatan Pak ya? Nah, ini calon jantung saja baru mau terbentuk. Jadi ketika netes, jantung nggak punya, lambung nggak punya, usus nggak punya, nggak ada semua Pak. Ternyata sangat luar biasa. Makin lama makin menarik Mas Lele ya. Tulangnya belum ada. Ini hanya calon pembuluh darah utama yang mengikuti tulang. Ini gambaran tulang yang di perut, karena organ-organ pencernaan akan dilindungi oleh tulang perut, sehingga dia dibentuk pertama kali. Ketika telur lele netes jadi larva membentuk organ, terus organ sudah lengkap, terus dia membentuk sistem imun. Sebelum sistem imun dia membentuk terakhir hari ke-12 dia membentuk aboresen. Aboresen itu bentuknya seperti brokoli, adanya di tengkorak, yang kayak brokoli, alat pernapasan bantu. Makanya ikan lele itu bisa naik turun, ngambil udara secara langsung, kemudian dipakai untuk bernapas di air karena ada alat pernapasan bantu. Itu terbentuk pada hari ke-12. Makanya ketika di teman-teman pemijat hari ke-12 setelah menetas biasanya ikannya naik turun. Bener Mas ya? Karena dia baru nyoba mesin baru, dapat organ baru, dia coba. Hari ke-17, 18, 19 dia finishing sistem kekebalan tubuh.
Makanya ketika kita sortir pada hari 17, 18, 19 rata-rata bermasalah. Karena dia lagi konsentrasi untuk membentuk sistem imun. Seperti bayi yang habis divaksin. Habis divaksin dia membentuk sistem imun, makanya demam. Kalau pas demam dia habis divaksin diajak jalan ke pasar malam, ya sakit beneran akhirnya. Karena yang dia butuhkan istirahat. Makanya kalau disortir pada saat 17, 18, 19 setelah penetas hampir bisa dibilang pasti akan bermasalah. Kemudian hari 21 pembentukan organ hampir sempurna. Setelah 21 ke sini aman. Makanya pemain-pemain lama rata-rata nyortir setelah 21 hari. Tanpa ada yang ngajarin. Mereka karena berdasarkan pengamatan Titen, IT ilmu Titen, dia membuat SOP 21 hari baru sortir. Karena cari aman. Tanpa disadari, Pak. Nah, ini faktanya, Pak. Ketika menetas, dia belum ada mulut, belum ada kumis, belum ada apa-apa. SOP-nya sama, semua makhluk. Ketika 96 jam setelah dibuai, baru terbentuk telinga. Makhluk apapun, pasti yang terbentuk telinga dulu. Manusia, kambing, kelinci, ikan apapun, pasti telinga dulu. Karena itu sudah SOP alam. Nah, kemudian, baru setelah 120 jam menetas, mulai terbentuk mata. Setelah telinga, mata. Baru indera penciuman, kumis, kemudian lambung, segala macam organ-organ pencernaan. Setelah pembentukan organ ini selesai, kantongnya akan kempes karena bahannya dipakai habis. Makanya ketika habis menetas, biasanya larva ini akan ngumpul di pojok selama beberapa hari. Biasanya berapa hari? Ya, biasanya 2 hari udah ada. 2 hari udah nyebar. Ya. Pernah pojok? Mojok 2 hari. Hari ketiga nyebar. Enggak, belum. Pernah nggak 4 hari mojok? Belum sih. 3 hari? 4 hari kita udah masuk cacing sih. Iya, tapi masih ngumpul. 3 hari? 3 hari masih ada. Pernah? Sehari terus langsung nyebar pernah? Enggak. Nah, artinya bisa kita jadikan parameter. Semakin lama ngumpul di pojok, artinya pembentukan organnya akan semakin sempurna. Ketika dia ngumpulnya cuma sehari atau sehari lebih, dia cuma sehari 2 hari bentuk organ, cadangan makanannya habis, dia harus nyari makanan. Sementara organnya belum terbentuk sempurna. Jadi nanti kita bisa cirikan yang ngumpulnya lebih lama pasti ikannya lebih mudah dirawat. Benar Mas Yadi? Faktanya seperti ini. Lanjut. Nah, ini ketika organ ini sudah bagus, kita juga harus membentuk, merencanakan atau meng-create agar sistem imunnya bagus, terutama di asupan nutrisi induk. Induk harus kasih makan apa biar benihnya itu tahan terhadap penyakit. Nah, salah satu strateginya, lanjut, crossbreeding, perkawinan silang. Contoh, lawannya crossbreeding namanya inbreeding, Pak, perkawinan sedara. Banyak teman-teman kita pembenih teman-teman kita yang ngambil benih dari kolam pembesaran yang bongsor, bener ya? Ngambilnya semuanya, Pak. Ada yang bongsor misalnya 5, diambil semua jantan betina. Artinya ini kemungkinan satu darahnya sangat tinggi. Di makhluk apapun ketika terjadi perkawinan sedara pasti akan bermasalah di sistem imun. Di manusia sama, di kambing sama, di ikan hias pun sama. Kenapa ikan hias itu yang mahal, yang perkawinan sedara? Karena bikinnya lebih sulit, karena sistem imunnya paling lemah, sehingga hasilnya sedikit, harganya lebih mahal. Kenapa fenomena di ikan hias rata-rata yang dicari yang sedara? Karena motifnya akan beda sendiri, perawatannya lebih sulit, justru di situ nilai lebihnya. Tapi ketika dibudidaya dengan target pertumbuhan, target FCR, ini nggak akan dapat. Terus bahan-bahan nutrisi yang dipakai untuk sistem pertahanan tubuh harus kita lengkapi. Salah satunya vitamin E. Terus
selenium, fosfolipid, triptofan. Nah, ada ketika kekurangan bahan nutrisi ini akan kelihatan. Contoh, kadang misalnya saya punya satu induk, Pak. Siklus ini kita pijakan bagus, nggak ada yang cacat. Siklus berikutnya bisa jadi banyak yang cacat, ada yang kayak keris, bengkok-bengkok. Terus ada yang badannya sangat pendek. Pernah lihat Mas ya? Nah, itu bukan karena faktor genetik, karena kita menggunakan induk yang sama, tapi karena kekurangan nutrisi. Nah, kalau kita lihat diskusi di medsos, pendapatnya rame, atau diskusi di list di komen YouTube, ini akan macam-macam. Ada yang karena nyortirnya terlalu keras, jadi begitu disortir kena sortiran jadi bengkong. Nah, ternyata ini kekurangan asupan nutrisi yang diperlukan, terutama kurang triptofan. Terus ini yang penting, ketika kita mengawinkan induk tidak boleh berdasarkan feeling. Kita harus tahu persis masa kehamilan induk. Ini Pak yang sangat menentukan. Contoh, kita banyak dengar produk yang mengatakan yang beriklan seperti ini Pak, dengan menggunakan suplemen ini matang telur akan lebih cepat, atau 1 bulan bisa dipijahkan lagi. Ada Mas ya? Nah, faktanya ini SOP alam yang tidak bisa kita rubah. Yang namanya manusia, ibu-ibu ketika hamil ya 9 bulan 10 hari, mau dikasih apapun, mau dikasih suplemen apapun, tetap 9 bulan, karena ini SOP alam. Telur tua atau enggak itu tetap berkaitan dengan umur kehamilan. Nah, perkara matang telurnya ini sempurna apa enggak baru karena pengaruh nutrisi. Jadi masa kehamilan harus terpenuhi. Nah, sementara pendapat tentang masa kehamilan ini rancu Pak, masa rematurasi namanya. Kalau pijah pertama sampai pijah kedua biasanya berapa lama? Kita biasanya 2-3 bulan. 2-3 bulan. Ada yang 1 bulan? Enggak sih. Enggak, orang teman-teman lain? Iya. Enggak? Nggak ada kok, kita karena satu pokdakan sih. Oh, ya. Jadi ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 20 hari sekali ada Pak. Terus ada yang lebih dari 3 bulan, 4 bulan, dan semuanya benar. Karena begitu sebulan dipijahkan, netes lagi Pak. Ternyata bisa dijual juga, artinya kan semuanya benar. Nah, ternyata mekanismenya itu ruwet Pak. Ini mungkin untuk pengetahuan Pak, yang untuk pembesaran, tapi ke teman pembelian sangat penting. Jadi ikan itu ada 3 golongan sistem telur. Yang pertama sinkronis. Sinkronis itu si ikan dia memproduksi telur secara serentak, kemudian ketika kawin dikeluarkan secara serentak. Itu namanya sinkronis. Ikannya salmon contohnya. Salmon itu akan mengeluarkan telur seluruhnya. Yang kedua asinkronis, tidak sinkronis. Dia membuat telurnya sedikit-sedikit per bagian. Matangnya juga sedikit-sedikit. Contoh nila, gurame, ikan mas. Dia nelurnya terus 2 minggu nelur lagi, 3 minggu nelur lagi, terus begitu, nggak putus-putus. Nah, lele golongannya sinkronis grup. Produksinya sebagian, jadi matangnya sebagian matang, sebagian lagi setengah matang. Ketika dipijahkan secara alami, yang keluar hanya yang matang, yang sebagian. 3 minggu berikutnya atau 1 bulan yang belakangnya matang, jadi bisa dipijahkan lagi. Ketika sebulan dipijahkan lagi, perut akan kosong hidung telur, kemudian bentuk telur sampai matang lagi kurang lebih 2 bulan. Jadi ketika 2 bulan ditambah tadi 1 bulan, 3 bulan benar juga. Yang 4 bulan benar, karena ketika kita pijah alami, kita pijah sekali, yang matang keluar, yang setengah matang nggak kita pijahkan lagi karena beranggapan sudah keluar semua. Dalam waktu 1 bulan yang setengah matang ini akan matang.
begitu matang ini nggak dipijakan, telur akan mengalami atresi, mati Pak. Telurnya mati, kemudian dia akan diserap lagi oleh tubuh, dibuat lemak, kemudian lemaknya dibuat cairan, emulsi, diserap lagi oleh tubuh. Masa ini membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi habis dipijak pertama sampai telur yang kedua berikutnya matang 1 bulan. Atresinya kalau wanita itu masa menstruasi butuh 1 bulan, 2 bulan. Bentuk lagi telur baru 2 bulan. Total 4 bulan. Jadi yang 4 bulan benar, 3 bulan juga benar, yang sebulan juga benar. Karena mekanismenya seperti ini, Pak. Kalau stripping karena dia dikeluarkan paksa, dia akan keluar semua. Jadi kalau di teman-teman yang stripping biasanya 2 bulan sudah siap lagi. Jadi nggak ada yang salah, cuman tergantung teknik masing-masing. Kemudian yang ketiga, untuk membangun sistem imun yang bagus harus ada inkubasi. Maksud saya gini, ketika telur ayam tadi sedang pembentukan organ, dia butuh suhu yang stabil. Kalau di ikan, teman-teman ini membuat hatchery, sebuah rumah-rumahan, berharap suhu akan stabil. Ketika suhu stabil, pembentukan organ akan sempurna. Ketika di luar, karena ketika kena panas, dia suhu naik, ketika panas mataharinya turun, suhunya turun, perubahan suhunya luar biasa, pembentukan organ tidak akan sempurna. Pembentukan sistem imun tidak akan sempurna. Efeknya ikan cepat besar. Ini kan aneh, Pak. Jadi gini, 21 hari pertama benih lele ini konsentrasi untuk pembentukan organ, sehingga nutrisi apapun yang dia makan dipakai untuk bentuk organ. Ketika pembentukan organ tidak sempurna, nutrisi yang dia dapat akan dipakai untuk bentuk daging sama lemak, sehingga ikannya akan cepat gede. Makanya banyak teman-teman yang bingung ketika dikasih makan, induknya dikasih makan bagus, justru ikannya lambat, 1 bulan paling 2-3. Tapi ketika dipelihara asal, 1 bulan bisa 45. Ada ya 1 bulan sampai 45 di teman-teman yang lain. Ada, bahkan sampai 46 ada. Tapi ketika dibesarkan, Pak, saya jamin macet. Sampai 78 cepat, begitu 78 ke atas luar biasa macetnya. Itu yang jadi panennya 5 bulan, 6 bulan, benih-benih yang organnya tidak sempurna. Sampai di sini bisa ditangkap, Pak, maksud saya, Pak. Oke, lanjut. Ini kebutuhan induk secara umum. Dia membutuhkan vitamin yang lengkap, vitamin C, B, A untuk pembentukan sperma, untuk pembentukan organ. Terus harus ada kelengkapan protein, asam amino. Teman-teman di pembenihan ini banyak yang ngasih keong dengan asumsi keong itu proteinnya tinggi, atau kasih bekicot karena proteinnya tinggi. Yang dibutuhkan induk itu bukan tingginya protein, tapi kelengkapan protein. Jadi asam amino itu bagian dari protein. Kalau saya gambarkan misalnya kereta Argo Bromo itu ada loco, kereta penumpang, kereta barang, kereta generator, kereta makan. Nama-nama gerbong inilah asam amino. Satu rangkaian ini Argo Bromo ini namanya protein. Jadi ketika bekicot ini proteinnya tinggi, bisa jadi penyusunnya cuma 2 atau 1 protein aja. Yang dibutuhkan sementara protein yang dikandung bekicot dipakai untuk pertumbuhan, belum tentu untuk telur. Fenomena di pembenih seperti ini, Pak. Banyak teman-teman yang pakai keong. Itu pakai keong bagus. Kita nyoba pakai keong. Kadang bagus, kadang enggak. Yang menyarankan yang biasanya pakai keong bagus, siklus ini juga enggak bagus. Bener ya? Artinya ada apa dengan keong? Ternyata ketika pas pada saat makan keong itu dia hasilnya bagus, keongnya sedang bertelur. Ketika telur keong ini diserap oleh tubuh lele, dia akan dipakai untuk bahan-bahannya cocok untuk pembentukan telur. Tapi ketika keongnya nggak bertelur, ya hanya dipakai untuk pertumbuhan badan. Kayak toge,
toge itu kan dari kacang-kacangan. Ketika dia berkecambah mau tumbuh, sebelum jadi daun, sebelum jadi batang, kita panen, kita stop. Karena apa? Nutrisi yang akan dipakai untuk daun, dipakai ini belum dipakai karena belum terbentuk daun. Artinya kelengkapan asam aminonya masih lengkap. Makanya toge ini terkenal dengan bahan makanan untuk kesuburan pria, untuk vitalitas pria, karena kelengkapan asam amino. Kemudian kalau di teman-teman kita yang dari Cina itu suka pakai anak tikus, bener ya, untuk vitalitas. Karena anak tikus ini masih dia belum bentuk bulu, tulangnya belum keras, sehingga banyak bahan-bahan asam amino yang belum dipakai untuk bentuk tulang, bentuk segala macam, sehingga untuk pembentukan sperma sangat bagus. Secara prinsip seperti itu. Kemudian di samping asam amino harus ada asam lemak. Asam lemak ini bukan asam, bukan lemak, tapi istilahnya aja asam lemak. Isinya omega 3, omega 6, omega 9. Omega 3 ini sangat penting untuk pembentukan gelembung renang. Syarat hidup ikan tergantung gelembung renang. Ketika gelembung renang pada hari kedua tidak terbentuk, ikan akan mati massal. Makanya cerita larva yang napas, ceritanya pasti terjadi di daerah yang jauh dari laut. Karena kalau teman-teman yang dekat laut biasanya kadang diselingi ikan pucah. Omega 3 hanya didapatkan di ikan-ikan yang berasal dari laut. Sehingga jarang terjadi cerita ngampas. Kalau ngampas pasti di daerah yang dataran tinggi karena kekurangan omega 3. Omega 9 omega 6 dipakai untuk kecepatan tumbuh. Jadi ada pembenih yang misalnya dengan induk yang sama pada saat siklus kemarin kecepatan tumbuhnya bagus, sekarang kok enggak? Bisa jadi karena asupan omega 9 yang tidak terpenuhi. Kemudian harus butuh probiotik, terus dia butuh zinc, fosfolipid, fosforus, triptofan untuk kelengkapan organ. Ternyata pakan induk ini sangat detail. Contoh Pak, saudara kita, teman kita misalnya yang di kampung agak pendek, hidupnya pas-pasan di kampung. Ketika punya anak, anaknya kurang lebih nggak jauh beda dengan orang tuanya, bener ya? Tapi ketika dia hijrah ke Jakarta, kemudian ekonominya bagus, asupan nutrisinya bagus, kemudian hamil anak kedua, mulai nutrisinya juga ikut program, anak kedua pasti akan lebih bagus, lebih tinggi, dan bodinya, tulangnya lebih bagus. Karena apa? Pengaruh makanan pada saat masa kehamilan sangat luar biasa. Setuju Pak ya? Setuju gak Pak? Tapi ini fakta Pak. Nah ini kurang lebih vitamin A ini untuk komponen pembentukan organ penglihatan. Kenapa jadi penting? Karena mata ikan lele itu berhubungan erat dengan sistem pertahanan tubuh. Lele sangat peka terhadap cahaya, retinanya sangat peka terhadap cahaya, makanya dia lebih nyaman beraktivitas pada saat nggak ada cahaya, malam hari atau air yang keruh, yang cahaya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita taruh benih lele di air yang bening, di bawah ada daun, dia pasti akan ngumpet. Yang diumpetin bukan badannya, matanya. Artinya dia silau, bukan karena kepanasan. Nah, ketika mata ini terganggu oleh cahaya, sistem pertahanan tubuh pasti akan terganggu. Jadi ikan lele ketika terganggu oleh cahaya, getaran, terus temperatur, suhu yang naik turun, pasti sistem kekebalan tubuhnya akan drop, sehingga mudah kena penyakit. Contoh, teman-teman yang pembesaran, Om Jonathan punya kolam, punya ikan lagi bagus-bagusnya. Kemudian ada tetangga hajatan, 2 hari pasang musik, saya jamin ikannya masalah. Atau ada petasan lebaran, ikannya pasti masalah. Bener. Karena ketika dia ada gangguan tersebut Pak,
sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Begitu menurun, dia diserang bakteri akan mudah. Habis itu sakit, stres, sakit tanpa kita tahu penyebabnya. Karena sistem kekebalan itu sangat berkaitan dengan sistem penglihatan. Sebaliknya, ketika sistem kekebalan tubuh ini nggak sempurna, matanya pasti akan cacat. Jadi teman-teman pembenih kalau benih umur seminggu atau umur 10 hari biasanya disenter dari samping lah. Di permukaan malam dia senter dari samping, itu akan kelihatan mata yang terbentuk sempurna sama yang enggak. Yang sempurna bening, yang enggak sempurna dia hanya kelihatan kayak bening, kayak pecahan kaca dari kejauhan, tapi enggak bening, enggak tembus. Nah, tinggal kita hitung kalau persentasenya 30%, berarti yang 30% ini pasti akan bermasalah karena sistem kekebalan tubuhnya rendah. Nah, makanya banyak teman-teman yang bisa memprediksi, oh ikannya jelek, buang. Atau pas menetas cangkangnya ikut. Jadi gini, teman-teman pembenih meja kan rata-rata pakai kakaban. Kakabannya bebas, ada yang kain, ada yang pakai hijau. Satu tempo dia mendapatkan cangkang itu masih nempel di kakaban. Ikannya sudah netes, terus banyak bekas cangkang. Bener Mas ya? Satu tempo cangkangnya kakabannya bersih. Bener ya? Nah, ketika kakabannya bersih, cangkang ini tidak terlepas dari larva. Jadi larvanya masih bawa cangkang, kayak pakai helm. Nah, ketika larva yang menetasnya nggak sempurna seperti ini, mentok 1-2 selesai. Nggak akan lama hidupnya, habis cacing, habis ikan. Nah, makanya ini bisa jadi tolok ukur ketika cangkangnya tertinggal, ada harapan bagus untuk diteruskan. Tapi kalau cangkangnya nggak ada, ya sudah, PK, buka kening, sudah selesai. Jadi nggak ada biaya cacing. Lanjut. Vitamin C, Pak. Vitamin C untuk sistem pertahanan tubuh. Ini saya nggak perlu jelaskan detail, tapi kurang lebih kebutuhan vitamin C itu setiap telur membutuhkan 20 IU gram per gram. Artinya sangat tinggi. Telur lele kira-kira berapa, Mas? Satu ekor lele secara umum mampu bertelur berapa butir? Kalau saya sih standar 20.000 sih. 20.000. 20.000 dihitung karena yang jadi ya? Ya, jadi. Iya. Jadi kalau kita itu ngitung telur, Pak. Jadi induk yang kita stripping kita timbang. Terus apa telur kita keluarkan? Telurnya nanti ditimbang ada berapa? Itu stripping, Pak. Kalau kita alami. Iya. Enggak, artinya ini saya coba gambarkan bahwa jumlah telur lele ini sebenarnya sangat luar biasa. Secara umum rata-rata telur lele ini 17-20% dari bobot tubuh. Kalau 2 kilo, induk 1 kilo berarti kalau 20% kan telurnya 2 on rata-rata. 2 on itu 200 gram. 1 gram telur lele isinya kurang lebih 700 butir. Ini saya hitung sendiri, makanya saya berani ngomong. Jadi kalau 200 gram kali 700 berapa? Berapa? 140.000 butir telur. Tinggal nanti yang menetas berapa, terus yang lulus hidup berapa. Nah, berkaitannya dengan pakan induk, kita hitung kebutuhan nutrisi induk ini dihitung per butir telur. Jadi semakin besar lele, kemampuan bertelurnya akan semakin tinggi. Antara yang 7-8 on sama yang 1,5 kilo, jumlah telurnya beda. Kebutuhan vitamin C yang 8 on sama yang 1,5 kilo otomatis beda karena dihitung per butir telur, bukan per bobot induk. Sama-sama 1 kilo, yang ini telurnya cuma 1,5 on, yang satunya 2 on, kebutuhannya akan tinggi yang 2 on. Nah, jadi ini sangat rumit. Tapi paling gampang karena vitamin ini hanya dipakai yang dibutuhkan, selebihnya dibuang. Lebih baik kita lebihkan dosis.
Tapi vitamin C untuk induk ini kebutuhannya sangat tinggi. Sementara tidak banyak pembenih yang memberikan asupan vitamin C secara tersendiri. Rata-rata beranggapan vitamin kan sudah ada di pelet. Nah, vitamin yang terkandung di pelet hanya cukup untuk pertumbuhan, tidak cukup untuk pembentukan telur. Jadi harus kita tambahkan sendiri. Lanjut. Vitamin E sama Pak untuk pertahanan. Ini karena yang teman pembenih nggak banyak, saya agak cepat. Lanjut. Nah, ini asam lemak omega 3 ini paling penting Pak untuk pembentukan gelembung renang. Kegagalan terbentuknya gelembung renang akan menyebabkan larva mati massal. Jadi omega 3 ini fungsinya sangat penting. Lanjut. Zinc lebih penting lagi karena zinc ini memicu seluruh proses pembentukan telur dan seluruh pembuahan. Ini tidak banyak juga petani teman-teman kita pembenih yang berani untuk memberikan zinc ke pakan induk, atau mungkin karena tidak ada referensi. Lanjut. Nah, ini kenapa kita petakan seperti ini Pak. Di pembesaran pun sama Pak. Suksesnya pembesaran sangat tergantung dari benih yang bagus, air yang bagus, pakan yang bagus, sama biosecurity yang bagus. Ini empat yang harus ada Pak. Ini bagus, benihnya jelek nggak akan jadi. Benih bagus, airnya jelek, pakan bagus nggak jadi juga. Ini bagus, pakannya jelek nggak jadi juga. Benih bagus, air bagus, pakan bagus, biosecurity bagus, enggak jadi juga. Contoh, kita punya dapat benih bagus, pengelolaan air sudah bagus, terus pakannya bagus, naruh kolamnya di depan rumah, tiap sore dipakai untuk ajang emak-emak nyuapin anaknya, banyak gangguan, ramai, kolamnya suka digoyang-goyang, saya jamin panennya juga nggak akan bagus. Bener Mas ya? Benih teman-teman pembenihan yang sering kedatangan tamu, misalnya saya lagi bagus, terus ikan larva saya lagi bagus, benih lagi banyak, teman-teman lagi bermasalah, biasanya mereka akan main Pak. Nah, pembenih yang sempat main kemana-mana itu biasanya yang produksinya lagi jelek, lagi ada masalah. Nah, ketika main ke tempat kita, ikan kita terganggu, ikan kita jadi akan ikut rusak, sementara penyakit yang di kolam dia akan dibawa ke kolam kita. Contoh, kolam Mas lagi bagus, ikan saya lagi kena white spot, saya main ke kolam Bapak 2 hari 3 hari kena white spot juga. Coba perhatikan, karena apa Pak? Ketika kolam saya bermasalah, saya pasti sering banyak buang air. Air ngalir di selokan, kemudian kering. Bibit penyakit tadi, dia akan kering, berbentuk spora, kemudian akan terbawa angin. Nempel di badan, nempel di baju. Saya main, sama aja saya bawa penyakit ke tempat panjenengan, nularlah di sana. Nah, secara prinsip, kolam produksi kita tidak boleh terganggu. Contoh di ayam itu sudah nggak boleh ada gangguan Pak. Masuk kandang aja kita nggak boleh, yang tidak biasa masuk kandang nggak boleh masuk kandang. Kalau terpaksa kita pun harus disteril. Di lele bebas Pak. Makanya kolam-kolam yang banyak gangguan kurang lebih nggak akan berhasil, karena ikan akan stres. Contoh Pak, misalnya rumah kita punya pekarangan di belakang, kondisi tertutup, kita punya ayam. Kalau yang lewat bukan yang biasanya, bukan orang rumah, misalnya tamu lewat situ, ayam akan stres. Padahal kan bentuknya kurang lebih sama, tapi dari baunya ikan akan ayam ini akan stres. Ikan sama, ketika yang lewat orangnya berganti-ganti, ikan akan stres karena dia bisa membaui bau yang di luar kolam. Faktanya gini, ini kolam ikan bulat misalnya, ada isinya, tanpa terlihat oleh ikan, kita bawa pelet, kita taruh di samping kolam,
pasti ikan akan respon ngumpul di sini, kemudian dia berusaha nyari pelet, padahal ikan nggak lihat Pak. Artinya ikan ini mampu membaui bau yang ada di luar kolam. Jadi ketika kolam kita banyak terganggu karena aktivitas atau karena banyak orang, susah untuk produksi. Diusahakan atau peraturan di kolam kita, yang ngurus kolam masuk ke area kolam hanya kalau ngasih makan, di luar itu tidak boleh. Jadi ikan kita berusaha memberikan kenyamanan pada ikan. Setelah makan ya sudah, berikan kenyamanan, biarkan dia tumbuh, nggak boleh diganggu. Makanya pemula-pemula jarang mulus, karena apa? Selalu diotak-atik, lihat Facebook ada ini, dicoba, dikasih ini, ikan akan selalu terganggu. Media berubah terus, jadi ikan stres terus. Akhirnya masalah atau panennya nggak berhasil, karena dari 1 kintal pakan yang dipakai untuk pertumbuhan mungkin 80% atau 70%, 30% yang dipakai untuk bertahan atau mengatasi stres. Bisa dipahami Pak ya maksud saya? Jadi ketika mau sukses, syarat ini harus terpenuhi semua. Kemudian di benih nanti ada teknologi rekayasa genetik, teknologi genomic nutrition, air juga ada teknologi probiotik, ada rekayasa temperatur pakan, nanti ujung-ujungnya ada protein rekombinan, penambahan protein-protein tertentu yang memang diserap oleh ikan. Jadi pakan itu kan, pakan lele itu berapa persen? Berapa persen pakan lele protein? 31 sampai 33. 31 sampai 33 protein total. Sumbernya macam-macam Pak, ada dari tepung ikan, ada bungkil kedelai, ada tepung darah, ada MDM, meat bone meal, tepung tulang, terus ada tepung bulu. Nah, tidak semua protein ini mampu dicerna oleh ikan, oleh lele, sehingga nanti akan dibutuhkan protein-protein yang memang cocok atau yang mampu dicerna oleh lele. Contoh, ikan yang makan temannya pasti akan cepat besar. Karena apa? Yang dia makan lele hampir semuanya mampu diserap oleh tubuh si ikan. Gambarannya seperti itu. Jadi kita harus bijak menentukan pakan. Lanjut. Nah, ini kurang lebih kalau di pembenihan itu ada hatchery, terus ada pendederan 1. Terus kalau pembesaran tadi yang Mas Jonathan cerita, ada deder dulu sampai setengah jalan, kemudian dipisah, sortir, yang gede sendiri, yang kecil sendiri, bener ya. Nah, kemudian baru dibesarkan. Harusnya di sini itu stok opnam. Ketika misalnya total 1 bulan, 3 bulan, 1 bulan setengah kita sortir. Ketika kita sortir, kita timbang Pak total. Panennya berapa, terus habis pakan berapa. Kalau misalnya FCR 11 berarti masih ada yang harus dievaluasi. Terus jumlahnya tebar 2000, giliran disortir kok tinggal misalnya 1500. Ini juga harus dievaluasi. Apa ikannya masalah, mati, dikanibal, atau memang benih yang kita dapat kurang. Ketika kita stok opnam akan ada evaluasi, ada perbaikan. Tapi kalau kita tidak kita stok opnam, kita nggak akan pernah tahu permasalahannya, karena kita tahu-tahu di ujung akhir sini. Lanjut. Nah ini Pak, ini yang saya tadi cerita soal pakan. Sudah sumber proteinnya beda-beda, tidak semua bisa dicerna. Ternyata dari protein yang tinggi yang bikin mahal pakan, 100% protein yang diserap cuma 30%. 70% terbuang. Yang terlarut sekitar 13%, terus yang tidak terlarut hampir 70%. 70% lebih. Makanya ketika pakan kita terlalu berlebih, sampahnya akan banyak. Airnya akan cepat bau. Ngasih makan berapa kali sehari? Kalau masih berat 10 gram itu sehari 3 kali. Kalau udah 20 gram 2 kali.
sehari 3 kali terus 2 kali. Ada yang rata-rata 2 kali. Ada Pak? Kalau udah gede 2 kali. Enggak, kalau dari awal sampai akhir 2 kali. Ada Pak? Bapak ngasih makan berapa kali? Ya berapa kali? 4 kali saya. 4 kali Pak? 4 kali ada, 3 kali ada. 4 kali ada, 3 kali ada, yang 2 kali ada, yang kombinasi ada. Kalau 4 kali jam berapa aja Pak? Terus habis subuh. Habis subuh. Kalau jam 9 gitu ya. Heeh. Kalau sekarang aja habis zuhur, sholat zuhur gitu. Jam 9 terus habis zuhur, Terus terakhirnya biasanya habis sisa. habis sisa. Oke. Gini Pak, ini saya ceritakan ya. Lele ini yang pertama harus kita pahami adalah ususnya pendek. Kalau Bapak bedah ikan lele, Bapak ususnya tarik, itu panjangnya kurang lebih sampai ekor atau lebih sedikit. Ususnya pendek. Kalau ikan nila itu bisa sampai 5 kali panjang tubuh, bahkan 7 kali. Buramnya sama. Lele adalah usus pendek, artinya dia pencerna cepat. Kalau kita perhatikan mulut lele ini kan melingkar, setengah melingkar. Kalau kita tarik garis lurus, garis mulutnya ini kita luruskan, lebar garis mulut itu melebihi lebar badan. Artinya dia sangat rakus. Sudah rakus, pencerna cepat. Maka dibutuhkan pakan yang bagus sehingga pencernaannya diharapkan bagus. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Terus yang kedua, lele ini kan nggak punya gigi Pak. Begitu makan pelet, dia langsung telan, masuk lambung, kemudian di dalam lambung akan dihancurkan oleh asam lambung. Begitu hancur oleh asam lambung, jadi bubur, kemudian didorong ke usus. Usus ini akan berkedut-kedut, mendorong makanan sampai ke anus, kemudian dibuang. Selama perjalanan di usus sampai anus, itu terjadi penyerapan bahan makanan. Makanya usus itu selalu digambarkan ada rambutnya. Rambut-rambut inilah yang bertugas menyerap nutrisi yang ada di pakan. Diserap, masuk ke darah, diedarkan ke dalam sel oleh darah. Di sel nanti baru ditentukan ini dipakai untuk daging, ini untuk tulang, ini untuk ganti kumis kemarin yang protol. Itu pengaturannya di sel. Yang proses di sel ini namanya proses metabolisme. Kalau yang proses di lambung namanya proses pencernaan. Ini yang harus kita pahami kedua. Yang ketiga, kita harus memahami proses ini berjalan berapa lama. Contoh Pak, sudah pernah panen Pak? Dan panen sekali, tapi kebetulan kita juga belum lama itu. Ya, nggak apa-apa. Tapi sudah pernah panen? Udah sekali. Kira-kira kalau mau dipanen, kita janjian sama tukang panen nih, mau datang jam 3 atau jam 4, pagi dikasih makan nggak Pak? Waktu itu kita belum ini sih ya, Belum tahu. baru 500 ekor, ada pengambil bijinya di sini. Waktu itu kita ini aja, kita jadi orang sekitarnya aja yang beli gitu. Ya. Kalau yang panen serentak diambil semua, kira-kira kalau dikasih makan pagi, dipanen jam 3, muntah nggak? Muntah ya. Artinya pakan pelet yang dimakan jam 7 pagi sampai jam 3, ketika muntah bentuknya apa? Butiran pelet. Hancur aja belum, apalagi dicerna. Dari jam 7 sampai jam 3 sore, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam itu belum hancur Pak pelet. Belum hancur, setelah itu hancur dulu baru diserap oleh tubuh. Mekanismenya kan seperti itu. Paling gampang gini Pak, saya nggak akan mengarahkan ngasih makan berapa kali, tapi kurang lebih gini Pak. Yang ngasih makan 3 kali misalnya ya, kasih makan jam 7 pagi misalnya, terus sore jam berapa biasa? Kalau 3 kali jam berapa? Jam 7, jam 3, sama jam 9. Jam 3 sebelum kasih makan, Mas Jonathan serok dulu ikannya, bedah korban 1, dibedah, buka lambungnya, masih ada makanan apa enggak?
masih ada makanan di lambung, ikan kita kasih makanan, dia akan makan, tapi yang di lambung akan didorong keluar, dibuang. Dicerna aja belum, tapi harus didorong keluar. Proteinnya masih utuh. Ketika keluar, protein tinggi akan merusak perairan, airnya jadi jelek, ikannya jadi kepayahan, sehingga nggak tumbuh tapi energinya banyak dipakai untuk bertahan. Jadi paling gampang seperti itu. Kasih makan lagi misalnya jam 3 malam, sebelum jam 9, sebelum kasih makan, serok lagi dibuka. Kalau masih ada makanan, ngapain kita kasih makan lagi? Jadi bisa saya tegaskan Pak, kalau yang ngasih makan lebih dari 2 kali, nggak akan untung. Daripada kita berpikir lama-lama lah. Betul. Iya. Lebih dari 2 kali nggak akan pernah untung, saya jamin. Idealnya berapa jam? Kalau penyerapan makan tuh berapa jam? Nah, keempatnya, Bagusnya gitu. proses pencernaan pakan oleh lele yang perlu kita pahami, lele ini homeotermal, sangat terpengaruh oleh suhu. Nah, kalau orang izin minum dulu Mbak. Oh iya. Kalau orang semakin suhu semakin dingin, dia akan cepat lapar, bener ya? Karena apa? Manusia ini akan selalu menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Ketika suhu dingin, tubuh manusia akan membakar kalori. Ketika banyak kalori terbakar, otomatis dia akan cepat merasakan lapar. Sehingga tubuh manusia ketika dalam suhu dingin dia akan cepat lapar. Kalau ikan sebaliknya, ikan ini justru terpengaruh oleh suhu. Ketika suhu dingin, pencernaan melambat, metabolisme melambat. Jadi untuk pencernaan makanan dibutuhkan suhu yang tinggi, oksigen yang tinggi. Suhu yang tinggi sama oksigen yang tinggi hanya ada di siang hari. Kalau malam oksigen rendah, makanya ikan banyak di atas karena di bawah drop oksigennya. Suhunya drop juga, pencernaannya pasti nggak akan bagus. Kalau ngasih makan malam, saya jamin pagi nggak akan nafsu makan dan airnya cepat bau. Jadi idealnya sangat tergantung di suhu wilayah masing-masing. Makanya yang di sini 3 bulan, ketika Bapak main ke Pantura, jangan heran di sana panennya cuma 50 hari. Eretan gitu Pak ya. Kenapa? Jadi eretan gitu. Iya, karena suhunya dapat di sana. Ketika Bapak bikin pembesaran di puncak, yang nggak boleh protes ketika molor, karena sangat erat berkaitan dengan suhu. Idealnya, jadi saya nggak bisa mengatakan jam idealnya, tapi kurang lebih sangat terpengaruh oleh suhu, sehingga kita coba masing-masing paling gampang beda. Ketika itu ketahuan Di lapangan berarti Pak ya. di lapangan, begitu itu jadi SOP. Contoh Pak, kita punya kolam pembenihan itu ada beberapa, salah satunya di Subang, satunya di Kerawang, salah satunya. SOP di Kerawang, SOP pakan sama di Subang beda. Kalau di Kerawang itu ngasih artemia itu per 4 jam, di Subang per 6 jam. Kenapa kita tahu? Kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Ketika ikan larva habis dikasih artemia, kita ambil Pak pakai sendok. Kita taruh di gelas bening, larva akan kelihatan. Di perutnya dia makan artemia atau cacing. Kita kasih makan jam 7, nanti kita tunggu perutnya kosong jam berapa. Di Kerawang dalam 4 jam perut kosong. Di Subang baru 6 jam kosong. Kalau di Kerawang per 4 jam sekali, di Subang per 6 jam. Begitu juga ketika makan pelet, kita ukur. Kasih family, kita ukur berapa jam sih. Nanti kita bisa menentukan kita mesti berapa kali kasih makan per hari. Jadi SOP itu sangat domestik masing-masing. SOP saya belum tentu bisa dipakai di tempat Mas. SOP Bogor dipakai di Eretan nggak akan ketemu, apalagi Lamongan. Yang penting pengetahuan dasarnya kita tahu. Bisa dipahami Pak ya. Nah, prinsip yang selanjutnya, ikan itu punya yang namanya
ADG, ADG, average daily gain, pertumbuhan maksimal rata-rata per hari. Bapak yang ngasih makan 4 kali, panennya berapa lama Pak? Jumlah hari saya ngambil dari sini dapat gedean tuh ya satu bulan udah ini. Ngambil sini ukurannya udah besar. Udah besar berapa ya benar ya? Oke, Mas, kalau ukuran 89 biasanya panen berapa hari? Kalau ukuran 9 sampling 120 kita 45 hari bisa panen kan. 45 hari panen. Tapi nggak semua total. Kalau totalnya berapa lama? Total sekitar 2 bulanan. 2 bulan ya. 2 bulan. Oke. Kalau dari ukuran 89 kita panen total 2 bulan. Ukuran Ukuran saya Cirebon kebetulan 10-12. oh 10-12. Iya, Ya. 10-12. Kita ngasih makan 2 kali, panennya segitu ya? Itu Pak ngasih makan 3 kali. 3 kali. Kalau dikasih makan 6 kali, berapa lama panennya? Kita belum coba. Nah, mau dikasih berapapun panennya akan sama Pak. Nggak ada misalnya panen 3 bulan kasih makan 2 kali, kasih makan 4 kali terus panennya 1,5 bulan, nggak ada cerita seperti itu. Karena ikan punya tumbuh maksimal rata-rata per hari, nggak bisa dipaksa. Semakin sering dikasih makan akan semakin cepat gede, nggak ada cerita seperti itu. Ini yang pertama harus kita pahami. Jadi ketika hari ini ikan kita tumbuh 1 gram, misalnya ikan kita kasih makan, terus dia dalam 1 hari ada pertambahan bobot 1 gram. Ketika kita kasih makan 1 gram, tumbuhnya berapa? Berapa Om? Hari ini dia punya daya tumbuh 1 gram. Kita kasih makan 1 gram, dia tumbuhnya berapa gram? 1 gram. Oke. Kita kasih makan 2 gram, tumbuhnya berapa? Tetap 1 gram. Jadi ketika kita mengasih makan ikan itu lebih dari porsi, percuma Pak. Kita ngasih makan ikan banyak sampai kenyang, sampai gantung, saya jamin panennya nggak akan sukses. Karena apa? Yang dipakai tetap segitu-segitu juga, nggak akan pernah lebih. Artinya ketika kita kasih daya tumbuh ikan 1 gram, kita kasih makan 2 gram, yang 1 gram hanya dibuang dalam bentuk kotoran. Itu akan merusak airnya cepat rusak. 1 gram per ekor, 1.000 ekor, 1 kilo 10.000, 2.000, 20.000, 21.000 yang tiap hari kita buang, yang itu harusnya jadi keuntungan, tapi kita nyicil, kita buang tiap hari, ya susah, untungnya sudah dicicil, Jijil dibuang. sudah itu boros energi karena harus gonta-ganti air. Habis itu banyak masalah karena airnya jelek, ikan banyak bermasalah, banyak kena masalah, kena aeromonas lah, kena ini. Aeromonasnya nggak salah Pak, Kita yang salah. kitanya yang salah kelola. Karena kondisi apapun, air bening seperti ini pun sudah ada aeromonasnya, semua sudah ada. Tapi ketika air kita jelek, banyak sampah, aeromonas ini akan tumbuh banyak, booming, dia akan jadi banyak. Begitu kolam kita dipenuhi aeromonasnya kebanyakan, dia akan nyerang ikan. Tapi kalau jumlahnya sedikit, aeromonasnya nggak akan nyerang. Jadi ikan kena penyakit atau enggak tergantung bakteri yang ada di kolam ini, bakteri yang baik apa yang jahat, yang mendominasi. Contoh, ini isinya orang-orang baik, kita akan nyaman. Tapi kalau 80% preman, ya yang baik-baik akan kalah, kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung mana yang mendominasi. Yang mendominasi parasit, ya ikan kita kena parasit. Oke, nanti kita bisa teruskan di diskusi. Nah, sekarang ada yang namanya konsep bioflok. Tapi sebelum ke bioflok, saya jelaskan dulu proses konvensional Pak. Jadi kalau kita ngasih pelet ke ikan, kemudian ikan makan pelet, 70% dibuang, baik lewat kotoran ikan atau lewat keringat. Ikan itu keringetan, ekskresi namanya. Ekskresinya dalam bentuk amonia murni. Nah, kotorannya dalam bentuk material pakan, pakan yang tidak tercerna,
kotoran ini kemudian akan membusuk jadi amonia. Sering dengar Pak ya amonia Pak ya. Nah, amonia kalau kita lihat rumus kimianya namanya NH3. Ini agak susah tapi gampang Pak dipahami Pak. N-nya 1, H-nya 3. Baru bisa disebut amonia. Kalau hanya 4 bukan amonia. Jadi amonia itu selalu N-nya 1, H-nya 3. Nah, amonia ini mengganggu perairan Pak, mengganggu ikan. Amonia terlalu tinggi di dasar, ikan akan gantung. Karena air di bawah banyak racun. Ikan akan banyak upacara istilah medsos. Nah, pada upacara karena air di bawah udah jelek, banyak amonianya. Nah, amonia akan dirubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrobacter nitrosomonas. Dirubah jadi nitrit. Nitrit ini beracun. Kalau ada nitrit keluar dari dasar satu titik, ikan lele lewat posisi sehat kena nitrit bisa seketika mati. Jadi kalau di pembesaran ada ikan kita yang mati tanpa ada ciri-ciri penyakit, coba Pak kita bedah. Kalau darahnya coklat berarti ikan kita keracunan nitrit karena darahnya beku. Begitu ikan terkena nitrit darahnya akan beku Pak. Kayak orang kena CO2. Orang di mobil berhenti, AC-nya hidup, bocor, CO2-nya masuk, langsung mati Pak, lemes. Kalau dibedah darahnya menggumpal karena darahnya beku. Sama di ikan sama. Nah, kemudian nitrit ini dirubah lagi menjadi nitrat. Nitrat sudah tidak beracun dan ini menjadi sumber makanan tanaman. Makanya banyak digabung dengan sistem aquaponik. Nah, ini prosesnya Pak. Syarat proses ini terjadi membutuhkan intensitas cahaya matahari yang tinggi dan panas yang tinggi. Kalau mendung nggak jadi. Makanya ketika mendung ikan banyak masalah karena prosesnya nggak selesai. Makanya tadi setuju dengan statement Mas Johan. Kalau panasnya kurang ikannya nggak bagus karena konsepnya seperti ini. Nah, akan lain cerita kalau konsepnya bioflok. Ikan makan pelet, kemudian dia buang kotoran jadi amonia. Amoniaknya dimakan langsung oleh bakteri. Karena dalam bakteri-bakteri flok ada bakteri yang mampu makan nitrogen secara langsung. N-nya dimakan bakteri. Ketika N-nya dimakan bakteri hanya akan terlepas. Dia akan terlepas, oksidasi keluar sehingga pH-nya akan guncang. Karena banyak H bebas yang ada di dalam air. Jadi pH itu jumlah H bebas yang ada di air. Begitu bakteri amonia ini justru menjadi sumber makanan bakteri. Bakterinya makan, akhirnya berkembang, makin gemuk, kemudian membelah diri jadi banyak, makin banyak menggumpal, akhirnya termakan oleh ikan lagi. Jadi secara prinsip fungsi flok dalam konsep bioflok adalah filter alami yang memfilter amonia. Sampai di sini bisa dipahami ya? Kenapa diskusi? Kenapa? Sesi diskusi kita banyak tanya nih kayaknya. Oh, ya, oke. Tapi sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi gini Pak, kurang lebih kalau bakteri itu kita ibaratkan kelinci. Kalau amonia rumput, lele kita ini manusia nggak akan bisa makan rumput. Tapi rumputnya dimakan bakteri dulu, dimakan kelinci dulu, baru kelincinya kalau udah gede kita makan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sementara bakteri sendiri isinya cairan protein. Jadi secara prinsip kerja konsep bioflok adalah kerja bakteri. Kalau pakai bioflok bakterinya bukan bakteri flok, ya nggak akan jadi. Makanya banyak cerita gagal. Rata-rata orang tahu bioflok kolamnya bulat, ada leputuk-leputuknya, ada aeratornya, itu disebut bioflok. Padahal bioflok itu sebuah konsep. Bisa dipahami Pak ya sampai di sini ya. Oke, lanjut. Agak banyak Pak, makanya saya harus ngebut Pak. Nah, ketika kita terjun ke usaha lele, kita pasti akan berharap ada pendapatan, menaikkan kesejahteraan, ada uang masuk. Yang jadi masalah, benar,
di budidaya, di pembenihan, pembesaran itu ada keuntungan. Tapi yang jadi masalah besar ketika kita melihat budidaya sebagai bisnis. Pelihara pembesaran berapa lama? 3 bulan, 2 bulan. 2 bulan kita bergelut dengan resiko. Kalau kita jual 17.500 harga umum, keuntungan berapa? 2.000 perak paling ya. 2.000 perak kita bergelut dengan risiko selama 2 bulan 3 bulan. Kita jual ke tengkulak ngambil, jual ke pasar, ngambil 17,5, dijual ke pasar 20 atau 21. Dia untung sama-sama untung 2.000 perak. Tengkulak dalam waktu 1 hari, kita dalam waktu 2 bulan, penuh resiko. Nah, di pasar baru dijual 25, 26, 27 ke konsumen. Nah, artinya Pak, ketika kita jual ke tengkulak, harusnya penjualan ini kan sebagai bisnis. Kita capek-capek pelihara selama 2 bulan, yang harusnya kita bisa jual langsung, kita serahkan ke tengkulak. Jadi bisnisnya bukan di sini, tapi di sini, di pemasaran. Contoh gini Pak, biar gampang saya gambarkan seperti ini. Indofood yang membuat Indomie, bisnisnya hanya pabrik Indomie kemudian jualan, selesai. Tapi tidak Pak, Indofood dia bahan bakunya butuh terigunya impor. Dia bikin Sariboga, pabrik terigu, baik terigu lokal maupun terigu impor. Dia punya pabrik sumber bahan baku yang dipakai untuk mie. Bumbu-bumbunya dia butuh cabai, dia bikinlah pertanian di daerah Brebes, petani plasma Indofood, ada cabai, ada bawang. Nah, Indofood tidak menganggap ini sebagai bisnis, pertaniannya nggak dianggap bisnis, mungkin nggak untung Pak. Atau Sariboganya mungkin nggak untung, tapi dianggap sebagai supply chain, mesin pensuplai, mesin produksinya, sehingga Indofood aman berproduksi. Dia ketika bawang naik, dia nggak akan terpengaruh karena punya pertanian sendiri. Nah, sama ketika kita punya pembesaran, nggak usah gede-gede, bisa panen sehari 50 kilo aja, kita yang masarin. Budidayanya sebagai jaminan suplai. Tapi kalau kita cuma jualan ikan, begitu ikan kita habis, kita akan sibuk nyari, belum tentu dapat, karena masing-masing sudah punya pelanggan. Tapi kalau kita punya mesin budidaya sendiri, menang kita, menang. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Lanjut ini perhitungan sederhana, lanjut lagi. Nah, kalau kita sudah memutuskan terjun di lele ini untuk usaha, maka kita harus berani untuk dihitung secara keuangan. Di pembenihan produksi ukuran berapa Mas? Saya dari ukuran size 4 sampai size 9. Keluar dari kolam pembenihan ukuran berapa? Beda-beda. Enggak, yang paling banyak kita size 5. size 5. Size 5 dijual harga berapa? Kalau di Cirebon itu kita jual 150. 150. Untungnya berapa?